Kalian percaya kalau ada tempat yang terlihat biasa, tapi menyimpan rahasia kelam yang bahkan tidak boleh disebutkan namanya? Sebuah kisah nyata yang dialami seseorang, dan sampai hari ini tidak ada yang berani mendekati tempat itu lagi. Jadi, matikan lampu kalian sekarang, pakai headset dan siapkan diri kalian, karena cerita ini bisa saja terjadi di sekitarmu. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian sudah tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah horor nyata berikutnya. Tinggalkan komentar jika kalian pernah mengalami kejadian serupa dan tulis di bawah cerita apa yang kalian ingin dengar selanjutnya. Karena siapa tahu kisahmu yang akan kami angkat berikutnya. Namaku Ardi, mahasiswa perantau dari Jawa Timur yang baru saja pindah ke sebuah kota kecil di Jawa Tengah demi mengejar kuliah sambil kerja. Aku ngekos di daerah pinggiran kota yang masih dikelilingi sawah dan kuburan. Ya, kuburan tua yang konon katanya sudah ada sejak zaman kolonial. Kosku terletak persis di seberang sebuah kompleks makam. Tapi anehnya, di sisi makam itu justru ada sebuah warung makan sederhana yang selalu ramai. Letaknya agak masuk ke gang sempit, dengan atap seng dan papan kayu yang sudah termakan usia. Nama warungnya nggak ada, tapi semua orang di sekitar sini menyebutnya Warung Mbah Sarti. Mbah Sarti adalah perempuan tua yang pendiam, kulitnya keriput seperti daun jati kering, dan matanya selalu merah seperti kurang tidur. Meskipun begitu, masakannya selalu enak. Nasi pecel, soto, gorengan, dan sambalnya, semua punya rasa khas yang bikin ketagihan. Warungnya sederhana, cuma ada 2 meja panjang dan beberapa kursi plastik. Tapi yang membuat merinding adalah, warung itu berada tepat menempel pada pagar kawat pembatas kuburan. Kalau makan di kursi paling ujung, kau bisa melihat nisan tua di balik celah pagar. Saat pertama kali aku masuk, aku kira warung ini akan sepi, tapi ternyata penuh. Orang-orang makan dengan lahap, suasananya akrab. Bahkan beberapa pengunjung tak kukenal bisa langsung ngobrol santai denganku. Aneh, tapi menenangkan. Namun ada satu hal yang membuatku sedikit curiga. Setiap kali aku bertanya soal malam Jumat, wajah orang-orang langsung berubah. Beberapa pura-pura batuk, yang lain malah langsung pamit pulang. Suatu sore, aku memberanikan diri bertanya pada ibu kosku, Bu Retno. Bu, kenapa ya warung Mbah Sarti kayaknya rame terus? Padahal sebelahan sama kuburan. Bu Retno cuma menatapku sebentar lalu menjawab singkat, "Gak usah banyak nanya, Di. Kalau mau makan ya makan aja. Tapi ingat, jangan kesana malam Jumat." Aku tertawa. Kupikir itu cuma mitos kampung biasa. Tapi makin aku perhatikan, makin terasa ada yang aneh. Warung itu tidak pernah benar-benar tutup. Bahkan saat hari libur, tetap buka. Dan Mbah Sarti tidak pernah terlihat makan atau minum di depan pelanggan. Dia hanya berdiri di dapur, sesekali keluar membawa nampan berisi makanan, lalu kembali masuk. Tidak ada pelayan lain, tidak ada keluarga. Pernah suatu malam, sekitar pukul 11, aku tidak bisa tidur karena lapar. Aku keluar kamar, menyeberang jalan kecil menuju warung. Lampunya masih menyala samar-samar. Aku berdiri di depan, tapi tak ada suara. Saat aku nyaris membuka tirai plastiknya, tiba-tiba terdengar suara dari balik tirai. "Pulang, Le, besok saja." Suaranya lirih, tapi jelas. Aku terdiam. Tidak ada orang di luar.
Tirai plastik itu bergoyang sedikit ditiup angin. Aku mundur pelan-pelan, lalu lari pulang. Sejak malam itu, rasa penasaran dalam diriku semakin besar. Apa yang sebenarnya terjadi di warung itu? Siapa pelanggan-pelanggan yang tak pernah kulihat di tempat lain? Dan kenapa setiap malam Jumat warung itu seolah menyembunyikan sesuatu? Aku bertekad, malam Jumat depan, aku akan kembali ke warung itu dan melihat sendiri apa yang disembunyikan Mbah Sarti. Hari-hari berlalu sejak malam aneh itu, tapi rasa penasaran dalam diriku justru makin menjadi-jadi. Aku tak bisa tidur nyenyak, selalu terbayang warung itu, lampunya yang temaram, dan suara lirih Mbah Sarti dari balik tirai plastik. Teman kosku, Raka, sempat memperingatkanku. Kalau orang kampung udah kasih larangan, ya mending nurut. Gak semua tempat bisa kamu selami logikanya. Tapi aku keras kepala. Makin dilarang, makin ingin tahu. Lagi pula, apa yang bisa terjadi? Paling-paling cuma cerita-cerita hantu murahan yang ditiupkan dari mulut ke mulut. Dan tibalah malam Jumat. Jam menunjukkan pukul 23.20 saat aku berdiri di depan warung Mbah Sarti. Lampu gantung bergoyang pelan tertiup angin malam. Tak ada suara dari dalam, hanya suara jangkrik dan bisikan daun-daun kering yang terbawa angin. Aku menarik tirai pelan-pelan. Warung itu penuh. Bukan penuh oleh suara dan tawa seperti biasanya, tapi oleh orang-orang yang duduk diam. Mereka semua menunduk. Tak ada yang bicara, tak ada suara sendok beradu dengan piring. Mereka hanya duduk, tubuh mereka pucat, matanya kosong, dan mereka semua mengenakan pakaian lusuh seolah baru bangkit dari tanah. Aku berdiri terpaku, ingin lari, tapi kakiku berat. Di pojok dapur, Mbah Sarti muncul. Wajahnya tampak lebih tua dari biasanya. Matanya merah menyala. "Kamu belum waktunya makan di sini, Le," katanya pelan. Aku mencoba mundur, tapi saat aku memalingkan wajah, kursi-kursi yang tadinya kosong kini terisi penuh. Mereka semua menatapku, dan aku melihat dengan sangat jelas. Salah satu dari mereka tidak punya mata, hanya rongga hitam yang meneteskan tanah basah. Seketika itu juga, tubuhku lemas. Aku tersungkur, jatuh ke lantai. Nafasku memburu, dan dalam detik-detik terakhir sebelum pingsan, aku mendengar bisikan dari seluruh penjuru warung. "Giliranku belum, Mbah, aku lapar. Bulan ini belum ada darah." Tambah satu, cuma satu lagi. Gelap. Aku terbangun di kasur kosku. Pagi hari. Napasku masih berat, tubuhku dingin. Aku bingung. Siapa yang membawaku pulang? Raka mendekat sambil membawa teh hangat. Ia bilang aku ditemukan warga tidur di depan pagar kuburan dini hari. Tapi yang lebih mengganggu adalah aku mencium bau makanan warung Mbah Sarti di bajuku. Dan satu lagi, di sakuku, entah kenapa, ada selembar uang Rp1.000 yang basah dan berlumuran tanah. Sejak malam Jumat itu, tubuhku jadi sering lemas. Aku mudah pusing, dan setiap malam selalu bermimpi hal yang sama. Duduk di warung Mbah Sarti, dikelilingi oleh sosok-sosok tanpa wajah yang menyuapi aku nasi dari tangan mereka yang membusuk. Saat aku terbangun, bau anyir tanah basah selalu menempel di hidungku. Raka, teman kosku, menyarankan agar aku berhenti makan di warung itu. "Kita masak sendiri aja, Gue udah gak enak hati dari awal," katanya. Tapi aku bersikeras. Cuma warung itu yang cocok di lidah, bro. Meski takut, rasa nagih pada masakan Mbah Sarti seperti tidak bisa ditahan. Anehnya, bukan cuma aku yang merasa begitu. Suatu sore, Raka ikut denganku makan di warung. Saat itu warung sepi. Hanya ada kami berdua dan Mbah Sarti.
Raka memesan nasi rames dan tempe goreng. Aku masih ingat betul ekspresi wajah Mbak Sarti saat menyajikan makanan ke Raka. Sejenak ia menatap piring itu, lalu tersenyum tipis. Kami makan dengan lahap. Raka sampai nambah karena katanya, "Ini sambelnya kayak punya almarhum ibu gue." Saat kami hendak bayar, Mbah Sarti menolak uang Raka. "Buatmu gratis aja, nak, anggap aja rezeki," ucapnya dengan suara serak. Raka tertawa kecil dan berterima kasih. Tapi aku merasa tidak enak. Bukankah Mbah Sarti tidak pernah memberi gratis ke siapapun? Malam harinya, Raka mengeluh pusing. Tubuhnya menggigil. Awalnya kami pikir masuk angin, tapi esoknya kondisinya makin parah. Kulitnya mulai muncul bercak hitam seperti luka bakar kecil. Bibirnya pecah-pecah, nafasnya berat. Ia bahkan tak kuat berdiri. Kami membawanya ke klinik, tapi dokter tak bisa memastikan penyebabnya. Sepertinya keracunan atau infeksi dalam. Tapi anehnya tidak ditemukan bakteri atau virus, kata dokter. Warga sekitar mulai berbisik. Ada yang bilang, Raka kelebihan makan di tempat gaib. Ada juga yang menduga ia kena santet. Aku mencari bantuan ke dukun kampung bernama Pak Wiryo. Begitu melihat foto Raka dan mendengar ceritaku, wajah Pak Wiryo langsung berubah. Dia dikirimi santet masuk lewat makanan. Ada jin pengantar di dalam nasinya. Sudah sejak malam Jumat lalu mereka membuka jalurnya. Aku tercekat. Pak Wiryo menyuruhku mengambil sisa nasi yang dibungkus dari warung. Untungnya, Raka masih menyimpan sebagian bungkusannya di kulkas. Kami bawa ke rumah Pak Wiryo. Begitu nasi itu dibuka, semua lampu temaram di rumah Pak Wiryo langsung bergetar. Nasi itu mengeluarkan aroma wangi, tapi bukan seperti nasi biasa, lebih seperti campuran menyan, kembang 7 rupa, dan darah. "Ini bukan nasi biasa, ini media tumbal," kata Pak Wiryo. "Dan temanmu telah terpilih." Malam itu juga kami lakukan ritual pengusiran, tapi tubuh Raka terus menggigil. Suara tangisnya berubah menjadi erangan seperti suara laki-laki lain, serak, berat, seperti suara dari dalam sumur tua. Di tengah ritual, Raka tiba-tiba membuka mata dan berkata dengan suara bukan miliknya, "Aku lapar. Sudah lama tidak diberi. Kalau tak dikasih 1, aku ambil 2." Kami semua terdiam. Pak Wiryo langsung menyiram kembang yang dicampur air doa ke wajah Raka. Ia pingsan seketika. Saat bangun keesokan pagi, Raka linglung. Ia tak ingat apa-apa, tapi luka-luka di tubuhnya masih ada. Dan yang lebih menyeramkan, ia tidak bisa makan apapun lagi, selain nasi dari warung Mbah Sarti. Sejak kejadian itu, Raka jadi berubah total. Ia lebih banyak diam, matanya sayu, dan tubuhnya semakin kurus. Ia seperti kehilangan gairah hidup, tapi bukan karena sakit, lebih seperti orang yang kehilangan sesuatu yang tak bisa digantikan. Ia pernah mencoba makan mie instan, bubur ayam, bahkan nasi dari warteg lain. Semuanya berakhir sama, muntah. Tubuhnya menolak makanan-makanan itu. Tapi begitu aku diam-diam membawakan sebungkus nasi goreng dari warung Mbah Sarti, ia langsung lahap memakannya. Bahkan wajahnya terlihat lega, seperti sedang diberi oksigen setelah nyaris tenggelam. Aku tidak berani kembali ke warung itu sendiri, apalagi setelah malam Jumat itu. Tapi rasa bersalah karena kondisi Raka memaksaku untuk datang lagi, hanya untuk membungkus. Tak sampai 1 menit di sana, aku sudah gemetar. Mbah Sarti hanya tersenyum melihatku datang. Tanpa banyak tanya, ia menyiapkan makanan, dan tak pernah mau menerima uang dariku lagi. "Anakmu itu sudah terdaftar, sudah ada namanya." Ucapan Mbah Sarti itu seperti mimpi buruk yang tak bisa kuabaikan.
Kecurigaanku makin kuat bahwa warung itu bukan sekadar tempat makan biasa. Aku mulai bertanya-tanya ke warga sekitar, tapi mereka semua menolak bicara. Beberapa bahkan menutup pintu begitu aku menyebut nama Mbah Sarti. Sampai akhirnya aku bertemu dengan seorang lelaki tua penjaga makam bernama Pak Udin. Pak Udin sudah tinggal di kampung itu puluhan tahun. Ia tahu hampir semua yang terjadi di sekitar kuburan. Kamu harus hati-hati. Nah, warung itu memang buka siang malam, tapi tidak selalu melayani manusia. Aku tercekat. Pak Udin bercerita bahwa warung Mbah Sarti dulunya adalah rumah makan biasa, dijalankan oleh keluarga sederhana. Tapi sejak anak satu-satunya Mbah Sarti meninggal dalam kecelakaan tragis, ia mulai menyepi dan melakukan laku tirakat yang aneh. Warga mulai melihat Mbah Sarti sering duduk di bawah pohon beringin besar di tengah kuburan, berbicara sendirian sambil menaburkan beras dan bunga. Dia pernah bilang, anaknya mati karena kelaparan di dunia lain. Jadi dia buka warung buat yang lapar-lapar. Aku merinding. Yang lapar-lapar. Pak Udin mengangguk pelan. Arwah kelaparan, tumbal gagal, korban pesugihan yang tak pernah dipenuhi. Mereka semua, katanya, berkumpul setiap malam Jumat, dan Mbah Sarti memberi mereka makan. Tapi tentu, makanan itu perlu bahan dasar dari dunia nyata. Setiap beberapa bulan, harus ada pembuka jalan. Seseorang dari dunia kita yang mau makan di waktu yang salah. Dan itu adalah Raka. Hatiku makin kacau. Aku mulai menyusun rencana untuk menyelamatkan Raka. Tapi belum sempat aku bertindak, malam itu ia menghilang dari kosan. Kunci kamarnya masih tergantung, tapi tubuhnya tidak ada. Yang membuatku tercekat, di atas kasurnya tergeletak selembar kertas kecil dengan tulisan tangan kasar. Aku lapar. Aku harus kembali ke warung. Pukul 2 dini hari, aku berdiri sendirian di depan warung Mbah Sarti. Tidak ada cahaya dari dalam. Tirai plastik yang biasa berkibar pelan kini diam, seolah menahan napas. Warung itu terlihat seperti bangunan kosong, tapi aku tahu Raka ada di dalam. Aku meneguk ludah, lalu berjalan perlahan. Jantungku berdetak kencang. Setiap langkah terasa berat, seperti tanah sendiri menahanku untuk maju. Raka, panggilku pelan. Tak ada jawaban. Aku membuka tirai pelan. Aroma wangi masakan langsung menerpa, menyengat, tapi bukan aroma sedap melainkan bau amis, seperti daging busuk yang dibumbui dengan rempah. Dan di sanalah dia, Raka, duduk bersila di atas lantai kayu, menghadap ke arah dapur warung. Ia mengenakan pakaian putih kumal, tubuhnya kurus tinggal tulang, matanya kosong tapi bibirnya tersenyum. Di depannya, sebuah piring besar berisi nasi kuning dan potongan daging merah kehitaman. Tangannya terus menyuap tanpa henti, seperti orang yang sedang kerasukan lapar. Raka, berhenti. Ayo pulang. Ia tidak merespons. Justru dari balik dapur, muncul sosok Mbah Sarti, kali ini dengan wajah yang benar-benar berubah. Kulitnya lebih keriput, matanya cekung gelap, dan rambutnya acak-acakan seperti habis bangkit dari kubur. Dia sudah jadi milik warung ini. Aku mundur setapak. Apa maksudnya? Dia cuma makan sekali di malam Jumat, itu pun aku yang ajak. Sekali cukup. Yang penting pintunya terbuka. Mbah Sarti tertawa lirih, tapi tawanya menggema di seluruh ruangan seperti suara dari dasar sumur. Tiba-tiba lampu gantung padam, dan tirai belakang terbuka sendiri. Dari dalam, muncul sosok-sosok tak berbentuk, bayangan hitam dengan wajah samar, mata merah, mulut menganga penuh tanah. Mereka mengelilingi Raka, tak menyentuh, hanya menatap dan berbisik, "Makan-makan bagi
bagi. Aku gemetar, ingin menarik Raka, tapi kakiku terpaku. Tiba-tiba sosok hitam terbesar mendekatiku. Bayangannya menutupi seluruh tubuhku, dan aku mendengar suaranya, langsung di dalam kepala. Kau yang membawa dia, kau pengganti berikutnya. Tangan hitam itu menggapai wajahku, dan tiba-tiba semua jadi gelap. Ketika aku sadar, aku sudah berada di luar warung, terbaring di jalan tanah. Tubuhku berkeringat, dan aku mencium bau anyir menempel di bajuku. Warung itu gelap, seperti tidak pernah buka. Sunyi, tak ada suara. Tirainya tertutup rapat. Aku pulang ke kosan dengan tubuh lemas. Tak bisa berkata apa-apa. Esoknya aku kembali ke warung bersama Pak Udin dan warga lain. Tapi warung itu sudah kosong. Dindingnya retak, meja-meja lapuk, dan di dapur hanya ada panci berisi air hitam pekat berbau busuk. Tak ada Raka, tak ada Mbah Sarti. Kami menggali di sekitar warung. Di belakang dapur, di balik gundukan tanah yang terlihat baru, kami temukan sesuatu yang membuat semua mundur ketakutan. Sepasang sandal Raka dan kemeja yang biasa ia pakai terkubur setengah di tanah, masih basah oleh darah. Setelah penemuan itu, warga sepakat menutup warung Mbah Sarti secara permanen. Warung itu dipaku, disegel, dan dipasangi tanda larangan. Tapi aku tahu itu semua tidak cukup, karena sejak malam itu, aku mulai bermimpi seperti Raka. Dalam mimpiku, aku berada di dapur warung yang panas dan lembab. Di tengah dapur, berdiri panci besar setinggi pinggang, mendidih pelan. Bau amis dan rempah bercampur pekat, menyelimuti seluruh ruangan. Di dinding tergantung paku-paku karatan yang menggantungkan potongan tubuh, tangan, kaki, bahkan kepala, dengan mata yang masih terbuka. Aku berdiri terpaku, tak bisa lari. Dari balik kuali besar itu, muncul Mbah Sarti. Warung ini butuh koki baru. Kau sudah tahu semua rahasianya. Aku terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Tapi yang lebih mengerikan, tanganku berbau bumbu masak, seperti habis mengulek sambal dan kunyit. Sejak itu, setiap malam aku bermimpi memasak. Setiap pagi, tanganku beraroma sama. Bahkan kuku-kukuku mulai menghitam, dan ujung-ujung jariku seperti habis terkena panas, melepuh kecil. Aku kembali ke rumah Pak Wiryo, dukun yang pernah membantu menyelamatkan Raka. Tumbalnya belum selesai. Kau masuk dalam jalur. Kau pembuka pintu selanjutnya, dan sekarang giliranmu disiapkan. Aku bertanya, apa yang bisa kulakukan untuk memutuskan ini? Pak Wiryo menjelaskan, satu-satunya cara menghentikan santet warung Mbah Sarti adalah dengan membakar dapur aslinya. Tapi tak bisa dilakukan sembarang orang. Orang itu harus yang sudah pernah makan, pernah menyuap, dan pernah ditandai. Seperti kamu. Aku tahu itu berisiko. Tapi aku tidak ingin berakhir seperti Raka, atau lebih buruk, menjadi bagian dari warung itu. Malam Jumat berikutnya, aku kembali ke warung, berbekal minyak tanah, korek api, dan jimat dari Pak Wiryo. Begitu aku tiba, udara di sekitar warung mendadak dingin. Kabut turun perlahan. Tirai warung yang sebelumnya diam, kini berkibar sendiri. Tak ada suara, tak ada angin. Aku masuk. Warung itu tak berubah sejak terakhir aku melihatnya. Tapi suasananya berbeda. Lebih pekat, lebih hitam. Dapur itu masih di sana. Dan kuali besar itu masih mendidih. Tapi kali ini, aku melihat sesuatu terapung di permukaannya. Wajah Raka, pucat, dengan mata terbuka menatapku. Tolong, Di, panas, jangan biarkan aku dimasak. Tanganku gemetar. Aku menuangkan minyak tanah ke seluruh ruangan, termasuk ke dalam kuali.
Suara desis seperti makhluk yang terbakar menyembur dari dalam cairan. Lalu, aku menyalakan korek. Saat api menyambar, suara-suara aneh meledak dari dinding warung. Jeritan, tangisan, tertawa, semua bercampur. Dari balik kuali, muncul bayangan hitam raksasa, berwajah Mbah Sarti, tapi penuh luka, mata bolong, dan lidah menjulur panjang. Kau tidak bisa lari. Api menyala besar. Warung itu mulai runtuh. Aku berlari keluar sekuat tenaga. Ledakan terdengar di belakangku, dan cahaya merah membakar langit malam. Warung itu musnah dalam kobaran api. Tapi sebelum aku pingsan, aku sempat mendengar satu bisikan halus dari balik asap. Warung ini tak pernah tutup, hanya pindah tempat. Aku dirawat 3 hari di puskesmas setelah kejadian itu. Tubuhku terbakar ringan, tapi dokter bingung karena tak ada bekas luka serius. Padahal aku mengaku berada dekat api. Yang lebih aneh lagi, baunya, kata perawat yang menjaga, tubuhku terus mengeluarkan aroma nasi uduk dan daging rendang, bahkan saat aku tidur. Tapi lebih dari luka fisik, yang tertinggal adalah luka batin. Aku kehilangan raka, kehilangan akal sehat. Dan aku tahu, meskipun warung itu terbakar, permainan belum selesai. Suatu malam, aku didatangi Pak Wiryo. Ia membawa kabar yang membuat darahku kembali dingin. Warungnya memang sudah musnah, tapi tempatnya berpindah. Dan sepertinya, kamu masih pembukanya. Aku bingung. Maksudnya, warung itu tak sekadar bangunan. Ia hidup lewat orang yang membawanya, dan kamu membawa sebagian dari warung itu bersamamu. Aku tidak percaya sampai aku sendiri melihatnya. Malam itu, aku terbangun karena bau wangi yang aneh di kamar kos. Bau yang dulu biasa kami cium saat mendekati warung Mbah Sarti. Ketika aku membuka pintu, aku mendapati sebuah meja lipat plastik berdiri di tengah lorong kos. Di atasnya, ada nasi bungkus lengkap dengan lauk dan sendok plastik. Asap masih mengepul. Tidak ada yang menaruh. Tidak ada yang memesan. Aku membuangnya ke tong sampah. Tapi keesokan malamnya, muncul 2 bungkus. Dan malam berikutnya, 3. Seseorang atau sesuatu membuka warung itu lagi, menggunakan tubuh dan tempat tinggalku. Aku panik. Kusampaikan ke pemilik kos, Bu Aisyah. Tapi ia hanya menatapku aneh. Katanya, ia tak pernah melihat makanan apapun di lorong. Bahkan ketika aku tunjukkan foto bungkusan itu, ponselku hanya menampilkan gambar lantai kosong. Aku mencoba membakar bungkus nasi itu, tapi apinya malah mati, seperti diludahi. Air tak membuatnya basah. Dan yang lebih mengerikan, malam itu aku mendengar suara dari dapur kos. Mas, sudah siap. Ayo buka warung, banyak yang lapar. Aku tak berani keluar. Tapi pagi harinya, aku mendapati semua anak kos pindah. Ada yang mendadak muntah darah, ada yang mimpi buruk terus-menerus. Bahkan ada satu kamar yang selimutnya penuh darah dan nasi basi, padahal penghuninya menghilang. Pak Wiryo muncul lagi. Kali ini ia membawa seorang perempuan tua yang dipanggil Mbah Larni. Katanya, Mbah Larni pernah menangani kasus serupa puluhan tahun lalu, warung santet yang berpindah-pindah lewat manusia. Mbah Larni hanya memegang tanganku sekali, lalu berkata, "Warung itu belum kenyang. Kau harus cari pengganti. Kalau tidak, kau yang akan jadi menunya." Aku marah. Kalian ini bicara soal manusia, bukan hewan. Aku tak akan menumbalkan siapapun. Tapi Mbah Larni menatapku tajam. Kalau kau tak pilih satu, warung itu akan pilih semuanya. Dan malam itu, makanan di lorong bertambah jadi 5 bungkus. Aku tahu, waktuku tak banyak.
Hari-hariku berubah menjadi mimpi buruk yang tak berkesudahan. Setiap malam, jumlah nasi bungkus di lorong bertambah. Dari 5 menjadi 7, lalu 10. Aku tidak menyentuhnya, tapi bau amis dan gurih itu semakin menyengat, menempel di baju, rambut, bahkan kulitku. Aku jadi dijauhi warga kos. Mereka merasa tak nyaman berada di dekatku. Bahkan Bu Aisyah, yang dulu ramah, kini menatapku dengan curiga. Suatu malam, ia mengetuk pintuku dengan wajah pucat. "Mas Dimas, ini makanan dari panjenengan ya?" Tangannya gemetar, memegang sebungkus nasi uduk dengan potongan daging yang terlihat aneh, terlalu merah, terlalu segar. Aku menggeleng keras. "Bukan, saya juga nggak tahu siapa yang naruh." Tapi malam itu juga, Bu Aisyah masuk rumah sakit. Kata tetangga, ia ditemukan pingsan di dapur, mulutnya berbusa, dan panci masakannya penuh darah ayam mentah meski ia tak pernah masak ayam. Aku kembali ke Pak Wiryo. Matanya terlihat letih, seolah tahu waktu kami sudah hampir habis. Ia menatapku dalam-dalam dan berkata, "Kau harus memilih, Mas Dimas. Satu nama, satu orang untuk jadi tumbal." Aku membentak, "Itu gila." Tapi Mbah Larni muncul dari balik ruang belakang dan berkata pelan, "Kalau bukan kamu yang pilih, warung itu akan memilih orang paling dekat denganmu. Entah teman, kekasih, atau keluarga." Dan saat itu juga, wajah ibuku muncul di pikiranku. Ibuku tinggal di kampung. Sudah lama tak kukunjungi, tapi 2 hari terakhir, ia meneleponku dengan suara lemas. "Nak, ibu mimpi kamu masak daging aneh, terus kamu bilang, ini buat ibu." "Kenapa ya?" Aku langsung menggigil. Warung itu sudah mulai menjangkau lebih jauh. Jika aku tidak memilih, ibuku bisa jadi korban berikutnya. Malamnya, aku duduk sendiri di kamar, merenung, berdoa, tapi suara-suara itu kembali. Satu nama, cukup satu saja. Dan saat itu, satu nama muncul dalam kepalaku. Nama yang membuat dadaku sesak. Bambang. Bambang, anak kos paling menyebalkan. Selalu menggunjing, suka mencuri makanan di kulkas bersama, dan 2 kali aku lihat dia menjelekkan Bu Aisyah di belakang. Entah kenapa, malam itu, aku merasa dialah yang pantas. Aku tak sadar bibirku berbisik pelan, "Bambang." Dan seketika, angin di dalam kamar berhenti. Bau nasi hangat kembali memenuhi udara. Dan ketika aku membuka pintu ke lorong, hanya 1 bungkus nasi tersisa di sana. Keesokan paginya, kamar Bambang digedor warga kos. Tak ada yang menjawab. Saat pintu didobrak, tubuhnya ditemukan membiru. Matanya terbuka lebar seolah melihat sesuatu yang mengerikan. Di sebelah tubuhnya, tersisa 1 piring kosong. Bekas minyak dan tulang kecil masih menempel di sana. Seolah ia baru saja menghabiskan makan malam terakhirnya. Tak ada bekas luka, tapi darah menetes dari hidung dan telinganya. Warung itu kenyang untuk sementara, tapi bisikan itu belum berhenti. Malamnya, saat aku mencoba tidur, suara dari bawah ranjang kembali terdengar. "Terima kasih, tapi lapar akan kembali." Dan aku tahu, warung ini belum selesai. Ini hanya awal dari giliran. Setelah kematian Bambang, suasana di kosan makin mencekam. Warga mulai menghindar dan satu persatu pindah, kecuali aku yang terjebak dalam lingkaran neraka ini. Bau nasi dan daging aneh terus menyelimutiku, bahkan saat aku mandi sekalipun. Malam itu, aku duduk di depan cermin kamar, mencoba menenangkan diri, tapi cermin itu, yang biasanya memantulkan wajahku, mulai berubah. Perlahan,
Bayangan di kaca itu berganti, menjadi wajah Mbah Sarti yang penuh luka, dengan mata merah menyala. Aku terkesiap, tapi tak bisa berpaling. Wajah itu tersenyum sinis, lalu membisikkan sesuatu. Kau sudah membuka pintu, sekarang kau harus menjadi juru masak. Warung tidak pernah kehabisan pelanggan. Tiba-tiba bayangan itu merambat keluar dari cermin, melingkarkan tangan dinginnya ke leherku. Aku berusaha melepaskan diri, tapi rasa dingin itu menusuk sampai ke tulang. Aku meronta-ronta dan terjatuh ke lantai. Saat aku membuka mata, bayangan itu menghilang dan cermin kembali normal. Namun, di lantai ada bercak-bercak hitam seperti arang, serta jejak tapak kaki kecil yang menghilang ke bawah ranjang. Sejak malam itu, aku merasa diawasi. Setiap aku bercermin, ada bisikan-bisikan kecil dari kaca. Bahkan ketika aku keluar kamar, bayangan hitam itu mengikutiku, selalu menunggu saat aku lengah. Aku berusaha meminta bantuan Pak Wiryo dan Mbah Larni, tapi mereka hanya bisa memberiku jimat perlindungan yang tak selalu efektif. Malam demi malam, bayangan itu semakin berani. Aku melihatnya muncul di kaca jendela, di ujung lorong, bahkan di permukaan air di kamar mandi. Dan di puncak malam ke-7 sejak kematian Bambang, aku bermimpi buruk yang sangat nyata. Aku melihat diriku sendiri di dalam warung. Aku mengenakan pakaian putih lusuh, dengan tangan penuh luka dan darah. Di depanku, ada panci besar yang menggelegak, dan dari dalamnya muncul bau busuk yang memuakkan. Tiba-tiba, sosok Mbah Sarti muncul dan berkata dengan suara serak, "Kau tidak akan bebas. Warung ini milikmu sekarang. Siapkan masakan berikutnya." Aku terbangun dengan napas tersengal, dan menemukan tulisan di cermin kamarku, "Pilih atau dimakan." Malam itu, aku berdiri di depan cermin dengan tangan gemetar. Tulisan, "Pilih atau dimakan," masih terpampang jelas, seolah mengintimidasi jiwaku yang sudah lelah. Aku tahu, warung santet itu tidak akan berhenti sampai aku benar-benar memilih. Pikiran tentang Bambang masih menghantui. Aku membunuh temanku sendiri demi menyelamatkan diriku dan keluargaku. Tapi apakah itu benar-benar menyelesaikan masalah? Atau justru membuka jalan bagi korban berikutnya? Pak Wiryo dan Mbah Larni datang ke kosku, membawa peralatan dan jimat pelindung. Mereka sudah siap membantu aku menutup warung itu untuk selamanya. Tapi mereka juga tahu semua tergantung pada pilihanku. "Mas Dimas, kau harus pilih satu nama lagi. Jangan sampai warung itu memilih untukmu," kata Pak Wiryo. Aku menunduk, menatap wajah mereka yang penuh kepedihan dan harapan. Aku tak ingin ada korban lain, tapi aku juga tak ingin menjadi budak dari warung itu. Kujatuhkan keputusan yang paling berat. Aku akan memilih diriku sendiri. Jika aku yang menjadi tumbal terakhir, aku berharap ini akan mengakhiri siklus ini, kataku pelan. Mereka mengangguk, lalu memimpin aku ke tempat terakhir, kuburan tua di belakang warung yang dulu terbakar. Di sana, kami menyiapkan ritual pemusnahan. Api suci menyala, membakar sesaji dan jimat, membakar jejak warung santet yang telah menempel di hidupku. Aku menundukkan kepala dan merasakan sesuatu yang aneh. Rasa sakit luar biasa merambat ke seluruh tubuhku. Tapi juga ada kelegaan yang dalam, seperti beban berat yang terangkat dari pundakku. Saat api membara, suara-suara mengerikan keluar dari dalam tanah. Sosok bayangan hitam yang selama ini menghantui aku muncul sekali lagi, tapi kali ini terlihat melemah dan mulai menghilang. "Kau kuat, Dimas, warung ini kalah untuk sekarang." Aku terbangun pagi dengan tubuh penuh luka bakar, tapi jiwa terasa lebih ringan. Warung santet itu benar-benar hilang. Tapi sebelum aku bisa merasa lega, ponselku bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Warung mungkin hilang, tapi lapar itu abadi.
Sampai ketemu lagi, pembuka warung. Aku menatap layar dengan ngeri.